Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita di Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J. Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, Odmil, untuk proses persidangan terbuka. Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan, kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya. Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya, Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali. Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu, 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru. Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita dengan tersangka oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J. Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, Odmil, untuk proses persidangan terbuka. Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan, kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya. Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya, Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali.
Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu, 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru. Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita dengan tersangka Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J. Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, (Odmil), untuk proses persidangan terbuka. Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan. Kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya. Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya, Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali. Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu, 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru. Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita dengan tersangka Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J. Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, (Odmil), untuk proses persidangan terbuka.
Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan. Kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya. Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya, Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali. Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu, 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru. Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita dengan tersangka Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J. Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, ODMIL, untuk proses persidangan terbuka. Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan. Kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya. Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya, Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali. Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu, 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru. Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak.
Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita dengan tersangka Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J. Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, (Odmil), untuk proses persidangan terbuka. Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan, kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya. Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya, Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali. Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu, 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru. Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita dengan tersangka Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J. Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, (Odmil), untuk proses persidangan terbuka. Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan. Kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya.
Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya, Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali. Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu, 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru. Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita dengan tersangka Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J. Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, (Odmil), untuk proses persidangan terbuka. Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan. Kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya. Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya, Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali. Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu, 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru. Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita dengan tersangka Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J.
Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, (Odmil), untuk proses persidangan terbuka. Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan. Kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya. Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya, Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali. Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu, 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru. Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita dengan tersangka oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J. Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, (Odmil), untuk proses persidangan terbuka. Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan. Kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya. Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya, Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali. Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu,
22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru. Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita dengan tersangka Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J. Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, ODMIL, untuk proses persidangan terbuka. Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan. Kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya. Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya, Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali. Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu, 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru. Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita dengan tersangka Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J. Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, ODMIL, untuk proses persidangan terbuka. Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri,
menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan. Kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya. Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya, Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali. Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu, 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru. Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita dengan tersangka oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J. Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, ODMIL, untuk proses persidangan terbuka. Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan. Kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya. Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya, Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali. Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu, 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru. Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban,
Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita dengan tersangka Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J. Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, (Odmil), untuk proses persidangan terbuka. Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan, kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya. Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya, Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali. Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu, 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru. Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita dengan tersangka Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J. Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, (Odmil), untuk proses persidangan terbuka. Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan. Kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya. Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya,
Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali. Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu, 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru. Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita dengan tersangka Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J. Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, ODMIL, untuk proses persidangan terbuka. Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan, kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya. Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya, Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali. Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu, 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru. Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita dengan tersangka Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J. Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut,
tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, (Odmil), untuk proses persidangan terbuka. Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan, kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya. Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya, Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali. Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu, 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru. Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita dengan tersangka oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J. Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, (Odmil), untuk proses persidangan terbuka. Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan, kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya. Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya, Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali. Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu, 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru.
Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban Juwita, M. Pazri ungkap kejanggalan dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita dengan tersangka Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan Jumiran alias J. Rekonstruksi pembunuhan wartawati media online itu digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berlangsung 1 jam. M. Pazri mengatakan tersangka tidak melakukan reka ulang adegan ruda paksa. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka melakukan 33 adegan. Seorang saksi yang melihat Jumran membuang jasad korban juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Seluruh barang bukti akan diserahkan ke auditor militer, (Odmil), untuk proses persidangan terbuka. Detasemen Polisi Militer, Denpom, Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Banjarmasin berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, menyatakan ada yang janggal dalam rekonstruksi pembunuhan Juwita. M. Pazri mempertanyakan adegan ruda paksa yang tak ada dalam rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan. Kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan, tandasnya, Sabtu. Menurutnya, penyidik tak dapat menghilangkan sejumlah adegan dalam rekonstruksi. Ini untuk mencari peristiwa dikaitkan dengan alat bukti dan juga saksi-saksi, imbuhnya. Selain itu, penyidik tidak menjelaskan detail waktu kejadian saat rekonstruksi. Ketika rekonstruksi tidak disebutkan pukul berapa saja, hari dan tahunnya, tuturnya. Sebelumnya, Pazri menjelaskan Juwita dan tersangka saling kenal melalui media sosial pada September 2024. Komunikasi keduanya semakin intens pada Desember 2024. Bahkan, tersangka diduga melecehkan korban sebanyak 2 kali. Ia meminta penyidik melakukan tes DNA terhadap Jumran usai ditemukan cairan sperma pada jasad korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban bernama Juwita dicekik hingga tewas di dalam mobil dan jasadnya dibuang ke semak-semak pada Sabtu, 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang disewa untuk membunuh korban juga dibawa dalam rekonstruksi. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sepeda motor korban di sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru. Sepeda motor tersebut kemudian dibersihkan sidik jarinya dan dibuang di dekat jasad korban. Jumran memasangkan helm di kepala korban agar warga mengira Juwita tewas kecelakaan. Selain itu, Jumran juga menghancurkan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Jasad kemudian ditinggalkan di semak-semak dan ditemukan warga beberapa jam kemudian. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan Jumran terhadap kekasihnya. Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan tindakan Jumran dapat dikategorikan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga korban